Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di Dini Channel. Kali ini Pak akan bahas kembali prediksi ujian sekolah US ya, US tahun 2022 matematika SMP, tingkat SMP nih ya. Mungkin kalau DKI sudah dilaksanakan ya. Di beberapa daerah baru akan dilaksanakan di Senin mendatang ya. Oke, ini berdasarkan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Oke, kita melanjut. Ini adalah yang part bagian yang kelima ya. Mudah-mudahan bisa dilihat juga kalian dari bagian yang pertama, 1 dan 2 dan 3 dan 4 ya. Sebagai wadah latihan kalian mempersiapkan untuk ujian sekolah matematika SMP ya. Semoga kalian sukses ya. Dan bagi yang melaksanakan ibadah Ramadan ya, puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga pahala kalian berlipat ya. Oke, dan ucapkan terima kasih juga yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa klik juga loncengnya ya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari Pak ya. Oke, kita langsung saja ya dari soal nomor 21 nih ya. Diketahui hasil pendataan 125 warga atas kepemilikan sepeda motor dan mobil. 5 warga tidak memiliki keduanya dan 10 warga memiliki keduanya. Jika perbandingan banyak warga yang memiliki mobil dan sepeda motor adalah 2:11, maka banyak warga yang hanya memiliki mobil adalah. Oke, silakan dicoba dulu ya. Nanti kita akan cocokkan jawaban dengan pembahasan part ya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita langsung bahas nomor 21 ya. Oke, ini kita gunakan hiburan ya. Kita gunakan diagram Venn. Oke, coba sebentar geser dulu. Kita gunakan diagram Venn ya, sudah lebih mudah ya. Kemudian kalian paham juga ya. Oke, Pat buat diagram Venn-nya. Di sini ada katanya motor dan mobil ya. Oke, Pat buat yang ini yang motor ya, boleh ya. Ini motor, kemudian Pat juga buat yang mobil ya. Ini yang mobil. Oke, kita buat katanya di sini ada datanya apa? Ada datanya katanya, oke, Pat namakan dulu ya. Ini misalkan motor, kita singkat MT ya, motor ya. Kemudian ini mobil, kita singkat MB deh. Dari pendataan dari 125 warga, artinya apa? Totalnya ya, total warganya di sini katanya totalnya adalah sebanyak 125 warga yang didata ya. Ternyata katanya ada 5 warga yang tidak memiliki keduanya ya. Kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini 5 warga tidak memiliki, berarti di luar ya. 5 warga tidak memiliki. Kemudian katanya 10 warga katanya apa? 10 warga memiliki keduanya nih ya, berarti 10 taruh di sini ya. 10 kita taruh di sini. Nah, karena dua-duanya ya, yang punya motor sekaligus punya mobil ya, ada 10 warga. Nah, kemudian apa? Jika perbandingan banyak warga yang memiliki mobil. Nah, mobil hati-hati di sini nih. Tipuannya di sini ya. Mobil, perbandingan mobil dan sepeda motor. Berarti mobilnya 2 ya, kemudian motornya 11 perbandingannya ya. Bagaimana kalau biar sekalian sama kita kasih X ya. Berarti mobil itu kita tulis 2X gitu ya. Yang punya mobil, kemudian yang punya motor 11X. Nah, jangan ketukar nih ya. Salahnya kadang-kadang di sini ya. Karena dari awal sudah dikatakan motor dan mobil ya. Memiliki motor dan mobil. Kemudian perbandingan dibalik nih ya, mobil dan motor. Hati-hati ya. Jangan sampai motornya 2X, kemudian mobilnya 11X ya. Oke ya. Jadi harus dilihat nih, berarti perbandingan mobilnya berarti mobilnya taruh di mobil ya, 2X, kemudian motornya 11X ditaruh di lingkaran yang motor ya, bagian. Nah, di sini karena ada yang suka dua-duanya 10 orang, maka 10 ini menjadi pengurang ya, jangan lupa. Ini menjadi pengurang. Kita kurangi ya. Di 10 ini kita kurang di sini. Nah, karena ada 10 orang yang memiliki motor dan mobil, maka menjadi pengurang. Selalu ya. Jadi kalian ingat ya. Jadi kalau ada yang suka dua-duanya atau memiliki dua-duanya menjadi pengurang ya di dua lingkaran ini ya. Jadi 11X min 10, 2X min 10 juga ya. Oke, baru kita jumlahkan. Yuk. Kita buat cacingnya supaya lebih mudah ya. Kita buat cacingnya, kita jumlahkan cacing ini ya. Oke, kita buat matanya ya. Nah, gitu ya. Oke, apa artinya? Kita jumlahkan artinya ya. Berarti kita jumlahkan dari sini ya. Mudah-mudahan muat di sini ya. Oke, di sini boleh deh, sini ya. Berarti berapa? 11X kemudian min 10 ya, yang ini ya. Kemudian ditambah dengan yang tengah 10, ditambah dengan yang mobil 2X min 10, kemudian ditambah 5 warga yang tidak memiliki motor dan mobil ya. Oke, mudah-mudahan ada rezeki nih ya. Totalnya harus katanya jumlahnya kalau kita jumlahkan semuanya nih
harus 125. Nah, jumlah data hasil datanya ya. Paham ya? Jadi kita jumlahkan ini 11x min 10 ditambah 10 ditambah 2x min 10 ditambah 5 harus wajib sama dengan 125. Oke. Di sini kita perhitungannya ada yang sama nih. Nah, berapa nih? Min 10 ditambah 10 habis ya. Saling menghilangkan ya. Utang 10 bayar 10 habis. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini ada 11x. Nah, 11x ditambah dengan 2x berapa? 13x ya. Oke, berarti ini 13x. Kemudian apa lagi? Ini min 10 ditambah 5 berapa? Utang 10 bayar 5. Tinggal min 5 ya. Min 5 ya. Jadi min 5 sama dengan 125. Maka berapa jadinya? Maka 13x sama dengan pindah ruas minnya jadi plus ya. 125 ditambah 5. Oke, masih muat nih? Masih ya. Berarti x ya sama dengan berapa? 13 dulu ya. 13x sama dengan 125 ditambah 5, jadi 130. Oke, kita garis aja ya. Kita pindah ke sini ya. Maka x-nya berapa jadinya? Maka x sama dengan 130 dibagi dengan 13 ya. Berarti x-nya itu adalah 10. Nah, 10 ya. Pertanyaan apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah banyak warga. Nah, banyak warga yang hanya, nah ada kata hanya ya, hanya memiliki mobil mana? Mobil ini ya. Mobil berarti ini nih, berarti 2x min 10. Oke. Berarti yang hanya ya, yang hanya, nah di sini ya. Berarti warga yang hanya memiliki ya, warga yang hanya memiliki mobil ya, memiliki mobil yang mana? Yang ini ya, 2x min 10 ya, adalah sama dengan 2x min 10. X sendiri 10 nih ya. X 10 kita ganti. Kita substitusi. 2x kita ganti dengan 10 dikurangi 10. Jadi berapa? 2 kali 10, 20 kurangi 10 jadi sama dengan 10. Jadi ada 10 warga yang hanya memiliki mobil ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi 10 warga yang hanya memiliki mobil. Oke ya. Silakan dicermati dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Prediksi ujian sekolah matematika tingkat SMP ya. Berdasarkan dinas pendidikan. Berikutnya ya, bagaimana latihan kalian. Nomor 22. Jika perbandingan umur Ani dan Budi adalah 5:2. Oke, kita tulis ya. Kita tulis perbandingan, katanya apa? Perbandingan, kita singkat ya. Ani kita singkat A ya. Ani berbanding dengan Budi, katanya berapa katanya? Katanya 5:2. Oke ya, sudah ya. Kemudian jumlah umur keduanya, oke, jumlah umur keduanya itu adalah 14 ya. Kita jumlahkan berarti ya. Berarti kita jumlahkan berarti Ani ditambah Budi, umur Ani sama umur Budi kita jumlahkan jadi 14 tahun. Oke, 14 ya. Nah, di sini ada 2 persamaan ya. Bisa kita selesaikan. Oke. Dari sini berarti kita dapat nih. Dari sini bisa dapat kita persamaan yaitu dengan cara apa? Kali silang ya. Dengan cara mengkali silang. Nah, ya. Kalau ada sama dengan gitu boleh kali silang 2 kali A, 2A ya. Maka menjadi apa? Menjadi 2A. Kemudian B sama dengan B kali 5 ya. Nyilang ya. Jadi 5B. Atau boleh juga kita tulis menjadi apa? Bisa kita tulis menjadi berarti kita pindah surat di sana ya. Pindah ruas ya. Berarti 2A pindah ke sini 5B-nya jadi min ya. Min 5B sama dengan karena sudah pindah semua jadi 0 ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang dua persamaan ini kita jadiin satu ya. Persamaan ini. Oke, dan persamaan ini kita jadiin satu ya. Nah, kita eliminasi ya, bisa ya. Oke, kita eliminasi. Berarti kita eliminasi. Oke, sebentar kita langsung aja kita eliminasi ya. Berarti kita langsung eliminasi nih persamaan apa? A plus B ya sama dengan 14. Kita eliminasi dengan persamaan 2A min 5B sama dengan 0 ya. Karena koefisien dari A-nya 1 nih ya. Kemudian A-nya 2 nih, beda ya. Ini juga B1, kemudian ini min 5. Oke, bagaimana kalau kita kalikan saja ya? Kita kalikan dengan yang atas kita kali 2 gitu ya. Nah, nyilang aja ini 2 di bawah dari atas ya. Kemudian ini kali 1. Nah, ya, biar sama nanti kita kalikan jadi ada yang dihilangkan ya, dieliminasi. Oke, maka jadinya apa? Maka jadinya adalah warna hijau ya. Oke, jadinya adalah apa? 2 kali A
2 kali 1A, 2A. 2A ditambah 2 kali 1B, 2B. Sama dengan berapa? 2 kali 14, 28 ya. Betul. Kemudian ini kita kali 1 semuanya. Tetap berarti ya. 2A min 5B sama dengan 0 kali 1, 0 ya. Oke, kita eliminasi. Kita hilang, kurangi ya. Kita kurangi menjadi apa? Maka ini habis ya. 2A dikurangi 2 habis. Kemudian 2B min 5. Jadi min ketemu min ya, plus ya. 2B dikurang di min 5B. Jadi 2B ditambah 5B. Jadi berapa? 7B ya. Menjadi 7B. Nah, 7B sama dengan karena min ketemu min jadi plus ya. 28 dikurangi 0 tetap 28 ya. Maka B-nya ya, si Budinya umurnya berarti 28 perkalian pindah jadi pembagian dibagi 7. Berarti si Budi umurnya baru 4 tahun ya. Oke ya. Nah, Budi dapat ya. Oke, kita garis dulu ini. Oke, kita cari umurnya Ani ya. Oke, kita gunakan persamaannya mana ini ya. Yang mudah ya, yang ini aja ya kita gunakan ya. Oke, kita ambil, berarti persamaan itu kita ambil. Persamaan A, Ani ditambah Budi katanya 14 ya. Nah, kita ganti ya. Budinya udah dapat nih. Budinya itu 4 tahun ya, kita ganti. A ditambah Budi sudah 4 tahun sama dengan 14. Maka umurnya Ani berapa? 14 positif pindah ruas jadi min ya, min 4. Maka A-nya adalah sama dengan 10 tahun ya. Nah, berarti Ani udah dapat 10 tahun. Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah perbandingan umur Ani dan Budi 10 tahun yang akan datang. Berarti kita tambahkan ya. 10 tahun yang akan datang ya. Ini kan umur sekarang ya. Berarti perbandingannya bagaimana? Maka kita tulis perbandingannya. Perbandingan Ani katanya berbanding Budi itu kalau yang 10 tahun yang akan datang ya. Aninya 10, maka ditambah dengan 10 tahun yang akan datang gitu ya. Berbanding dengan Budi. Budinya 4 tahun ya. Ini ya. Budi 4 tahun berarti kita tambahkan dengan 10 ya. Karena 10 tahun yang akan datang. Maka sama dengan berapa? 10 tambah 10 jadi 20, kemudian 4 tambah 10 14. Oke. Karena perbandingan kita sederhanakan ya. Bagaimana kalau seandainya kita sederhanakan dibagi 2 ini bisa ya. 10 ini 10 kemudian 14 bagi 2 7. Apakah masih bisa disederhanakan? Kalau masih bisa bagi lagi, sederhanakan lagi ya. Karena sudah tidak bisa, udah ya. Berarti artinya perbandingan antara Ani berbanding Budi adalah 10 berbanding 7. Yang ini ya. Oke. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, soal prediksi berikutnya ya. Oke, perhatikan gambar bilangan di bawah ini. Nah, ini pola nih ya. Polanya berdasarkan gambar ya. Pola pertama ada berapa lingkaran nih? Pola pertama ada 1 lingkaran ya. Ada 1 lingkaran, 1 ya. Kita tulis 1 ya. Kemudian pola kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Pola ketiga ada, ini 2-nya ada 4, tambah 1, 9 ya berarti ya. Kemudian pola keempat berapa? 3-nya ada 4 nih. Berarti 4 kali 3, 12, tambah 1, 13 ya. Berarti ada 13. Nah, membentuk pola nih ya. Mana dari ini yang suku, rumus suku ke N? Oke, kita buat dulu ya polanya ya. Berarti polanya itu berapa? Polanya tadi berapa? Polanya itu tadi 1 ya. Pola bilangannya 1, kemudian 5, kemudian 9, kemudian 13, dan seterusnya ya. Nah, ini deret aritmetika ternyata ya. Ternyata perubahannya berapa bedanya nih? 5 kurangi 1, 4 ya. 9 kurangi 5, 4. Kemudian 13 kurangi 9 juga 4 ya. Berarti aritmetika ya. Kita gunakan rumus aritmetika untuk menentukan rumus suku N ya. Oke, sebenarnya ada cara yang lebih cepat ya. Tinggal masukin kalau N-nya 1 nih ya. N-nya 1 mana yang hasilnya 1? N-nya 2 mana yang 5 gitu ya. Seperti itu. Tapi Pak menggunakan cara yang pertama dulu ya. Cara standar ya. Kita gunakan rumus UN. UN suku ke N ya adalah A awal ditambah N-1 dikali B ya. Oke, awalnya berapa awalnya ini ya? Awalnya 1 ya. Ini awal ya. A-nya 1 ditambah N-1, kemudian B-nya berapa bedanya? Ini B-nya. Ini B. Bedanya itu adalah 4 ya. Jadi 4 tinggal kita kali 4 kali N, kemudian 4 kali 1 ya. Berarti hasilnya adalah sama berapa? Maka sama dengan 1 ditambah 4 kali N, 4N, kemudian 4 kali min 1, min 4. Oke, masih bisa kita sederhanakan ya. Ini masih bisa 1 dengan min 4. Jadi berapa? Min 3 ya. Maka bisa kita gunakan karena min kita taruh di belakang ya. Maka adalah 4N min
1 dikurangi 4, jadi min 3 ya. Ini ada rumus suku ke N ya. Oke, ternyata dapat kita rumus suku ke N dari deret itu adalah 4N min 3. Jadi yang mana? Ini ya, 4N min 3 ya. Oke. Ya. Nah, atau boleh juga kita gunakan nih. Sebenarnya gunakan tadi ya. Kalau N-nya 1, nah, cara yang langsung ya dengan ini ya. Tanpa harus pakai rumus ya. Kalau N-nya 1, mana yang hasilnya 1? Coba 4 kali 1. Nah, 4. Kurangi 3, 1 betul ya. Kalau N-nya 2, ada nggak yang 5? Coba. 4 kali 2, 8. Kurangi 3, 5 betul ya. Kalau N-nya 3, benar nggak 9? Mana yang cepat ya? Nah, N-nya 3. Coba 4 kali 3, 12. 12 kurangi 3, nah, betul 9 ya. Oke. Kalau N-nya 4. N-nya 4 ya, betul nggak 13? 4 kali 4, 16. Kurangi 3, betul 13 ya. Artinya berarti ini adalah yang betul. Yang lain tidak memenuhi ya. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Prediksi ujian sekolah matematika tingkat SMP berikutnya ini ya. Nah, banyak sekali soal-soal seperti ini ya. Pola bilangan dalam bentuk gambar, kemudian kalian menentukan rumus suku N ya. Bisa jadi seperti tadi ya, yang level 1 ya, dari aritmetika, atau seperti ini ya. Nah, perhatikan gambar pola batang korek api. Nah, berikut ya. Nah, ini ada segitiga ya. Ini batang korek berarti ada 3 nih ya. Ini ada berapa? Ada 4 segitiga nih dibentuk oleh batang korek api, ya. Nanti kita hitung ya berapa nih ya. Rumus suku ke N pada batang korek api di atas adalah oke. Berarti polanya kita tulis dulu ya. Berarti artinya ini pola pertama itu ada berapa batangnya? Pola pertama, ini pola kedua, kemudian pola ketiga dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalian hitung nih berapa nih batang korek apinya? 1, 2, 3 ya. Berarti ada 3 batang korek api ya. Kemudian ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 batang korek apinya. Kemudian yang pola ketiga ya, suku ketiga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ini hitungnya 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ini ada 18 ya. Nah, ini membentuk pola nih ya. Pola pertama, coba kita tulis ulang ya. Berarti membentuk pola di sini ya. Pola pertama adalah yang ini ya. Berarti yang ini ya, 3 ya. Berarti 3, kemudian 9, kemudian 18, dan seterusnya ya. Nah, di sini berapa ini ya perubahannya atau bedanya? Bedanya berapa bedanya? Bedanya berapa nih? 3 ke 9, berarti 9 kurangi 3, 6 ya. Kemudian 18 dikurangi 9, bedanya berapa nih? 9 ya. Nah, berarti ini level ke berapa? Tingkat 2 nih ya. Aritmetika tingkat 2 ya. Ini kalau kita buat lagi berapa jadinya nih? Selisihnya ya, 3 ya. Oke, dan seterusnya ada 3 ya. Berarti ini nanti ditambah dengan berapa nih? Tambah 12 ya berarti ya. Tambah 12 gitu ya. Nanti berikutnya berarti tambah 12. Berikutnya pasti ditambah 12 ya. Maka pola ini juga sama ya. Berarti polanya tambah 3 nih ya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita anggap ini kalau menentukan rumus ke N kita gunakan seperti ini ya. Ini kita anggap aja ini pola A ya. Ini pola A ya. Ini pola yang A ya. Yang ini nih kita anggap ini pola yang B ya. Biar gampang ya. Pola yang B. Nah, kita bisa gunakan rumus ke N seperti ini ya. Boleh kalian gunakan ya. Rumusnya adalah U. Nah, U pola suku N, suku ke N pola bilangan yang pola A ya, itu sama dengan suku pertama dari pola yang A ditambah dengan Sn-1 dari pola bilangan yang B ya. Pola bilangan B ini ya 6, 9, 12 ya. Oke, kita bisa gunakan rumusnya atau kita secara detail rumusnya seperti ini ya. Kalau secara detailnya adalah berarti rumusnya suku ke N ya, pola A itu sama dengan berarti A1 dari pola A ditambah rumus jumlah ya, Sn ya. Berarti karena N-1 berarti N-1 per 2 kemudian dikali 2 dikali A pola yang B, suku awal dari pola B ini ya. Oke, langsung kita namakan deh. Kita namakan ini namanya berarti ini adalah kita namakan ini A suku pertama dari pola A, yang ini adalah suku pertama dari pola yang B, kemudian ini bedanya, ini beda ya, bedanya adalah 3 ya, beda dari pola bilangan yang B ya. Oke, berarti kita gunakan ini, kemudian kita lanjut, min 2A ditambah N-1 dikali B ya, dah. Oke, kelihatan ya, jelas ya, dah. Oke, bisa kalian gunakan rumus ini ya, berarti pola bilangan yang A ya, pola bilangan yang ini ya, ketika pola
apa namanya aritmetika level 2 nih ya. Oke, karena bertingkat ya, tingkat 2 nih ya. Karena baru aritmetikanya baru pola yang kedua nih, 6, 9, 12 ya. Oke, kita gunakan rumus ini. Yuk kita selesaikan coba ya. Kita selesaikan. Oke, berarti sama dengan berapa jadinya? Suku pertama dari pola A, 3 ya. 3 ditambah N-1 per 2, kemudian 2 dikali suku pertama dari pola B, 6 ya. Berarti dikali dengan 6 ditambah dengan N-2 ya. Kenapa min 2 ya? Karena ini udah N-1 ya. Rumusnya adalah 2A. Kalau rumus SN kan gitu ya. N per 2, 2A ditambah N-1 dikali B ya. Karena ini N-1 jadi N-1 min 1 ya. Jadi min 2. Oke. Kalian baca lagi yang bagian keempat ya. Di ujian sekolah juga sama ya. Ada 14 lagi ya. Kemudian B-nya adalah berapa? B-nya 3 ya. B-nya adalah 3. Beda dari pola bilangan yang B ya. Oke, bisa kita gunakan rumus ini. Oke, sama dengan berapa jadinya? 3 ditambah N-1 per 2, kemudian 2 kali 6, 12, kemudian kalian pelangi ini 3 kali N, kemudian 3 dikali dengan min 2 ya. Maka hasilnya adalah berarti 3N min 6. Oke, bisa kita selesaikan nih. 12 dengan min 6 bisa ya? 6 ya, 12 kurang 6 ya. Berarti bisa juga sama dengan, berarti sama dengan 3 ditambah N-1 per 2, kemudian 12 kurang 6, 6 ya, berarti 3N min 6 ya, 3N plus 6. Oke, 3N plus 6 ya. Oke, berarti kita sederhanakan ya, bisa ya. Kita kali juga boleh nih, kita kali di mana sini ya, kayak Mas buat ya, mudah-mudahan ya. Berarti UN sama dengan, UN-nya adalah sama dengan berarti 3 ditambah N-1 per 2 dikali dengan berapa? 3N min 6 ya. Oke, kita kali ya. Berarti kita kali dengan capit kepiting boleh, kita gunakan capit kepiting ya. N kali 3N, 3N kuadrat. N kali min 6 ya. Min 6N ya. Min 1 kali 3N, min 3N, kemudian min 1 kali 6, jadi plus N ya. Maka jadinya adalah seperti ini ya. Oke, maka sama dengan, semut ya. 3 ditambah, berarti 3N kuadrat, kemudian min 6N ya. Kemudian berapa nih? Oh, ya benar ya, betul ya. Ini plus ini ya, 6-nya plus ya, maaf ya. Oke, 4 salah ngetik ya. Ini plus ini ya, plus 6 ya. Oke. Berarti ini plus ini ya. Oke, ini plus, maaf. Oke. 3 kali plus 6 ya. Jadi plus 6N, kemudian min 1 kali 3N, min 3N. Min 3N, kemudian min 1 kali 6, min 6. Oke ya. Dah. Per 2 ya. Ini kan per 2 masih ada ya, per 2-nya ya. Masih per 2. Oke. Please, maaf. Geser 4 ya. Oke, per 2 nih ya. 2-nya di sini, nggak muat ya. Oke, kalau gitu 4 hapus ininya ya. Polanya 4 hapus dulu deh ininya. Oke, kita hapus dulu polanya. Coba kita hapus dengan ini ya. Kita jangan sini nggak muat ya. Berarti kita hapus yang mana nih? Supaya gampang, boleh kita hapus di sini ya. Pola pertama udah ketahuan ya. Ini bagaimana kita hapus dulu ya ininya ya, perhitungannya ya. Kita hapus perhitungannya deh. Kita hapus perhitungannya. Oke, kita coba pindah ke sini ya. Biar sukunya kelihatan nih. Biar ketahuan nih sukunya ya. Suku KN ya. Oke, langsung kita pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Kita langsung berarti apa? UN sama dengan berarti 3 ditambah. Berapa tadi hasilnya? 3N kuadrat ya. Plus 6N gitu ya. Min 3N kemudian ditambah dengan min 6 ya. Min 1 kali 6 min 6 ya, maaf. Oke, min 6. Min 6. Oke, ya dah. Berarti per 2 nih ya. Per 2, masih ada per 2-nya ya. Berarti hasilnya berapa? Berarti 3 ditambah, ini masih bisa kita selesaikan nih. 6N dikurangi 3N ya. 3N ya. Berarti jadinya berapa jadinya? Jadinya adalah berarti 3N kuadrat plus 3N min 6 per 2. Nah, di sini ada per 2, ini 3 ya. Biar kita mudah jumlahkannya, berarti bagaimana? 3 ini 4 rubah jadi 6 per 2 ya. 6 per 2 itu 3 ya. Boleh ya, sama ya. Berarti 6 per 2 ditambah 3N kuadrat, kemudian ditambah 3N min 6 ya. Per 2 ya. Oke, berarti ini kita hapus dulu. Ya. Kalian bisa rewind lagi ya proses mendapatkannya ya. Oke, berarti tinggal berapa jadinya? Berarti bagaimana kalau kita keluarkan ya? Jadi per 2-nya kita keluarkan nih, kita keluarkan per 2-nya. Berarti sama dengan setengah ya kita keluarkan.
dalam kurung 6 ya, nanti kita kali ya, ditambah dengan kalau kita kali balik lagi ya, 6 kali setengah kan 6/2 ya. Kemudian 3n kuadrat plus 3n min 6. Nah, sama-sama min 6 nih kita bisa coret juga nih. 6 dikurangi 6 habis ya. Jadi tinggal 3n kuadrat plus 3n. Maka hasilnya adalah, ini kita hapus juga nih. Oke, tinggal rewind lagi ya. Proses mendapatkan rumus suku ke n-nya ya. Walaupun ada cara cepatnya ya, Pak ya. Sengaja Pak cara normal dulu ya. Jadi setengah, ini udah hapus, tinggal 3n kuadrat plus 3n. Nah, ini adalah jawaban yang kita cari ya. Setengah 3n kuadrat min 3n yang D ya. Nah, gitu ya. Nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ya. Pak, bagaimana kalau cara cepatnya? Boleh. Cara cepatnya kita gunakan tadi seperti tadi ya. Kalau n-nya 1. Nah, kalau n-nya 1 mana yang memenuhi ya? Kalau n pada saat n-nya sama dengan 1, kalian masukkan. Mana hasilnya yang 3 ya? Kamu jumlah, kamu ganti. 1 kuadrat ditambah 1 dibagi 2. Apakah 3? Ya gitu ya. Pasti yang tepat adalah yang D ya. 3 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 kali 3, 3. Ditambah 3 kali 1, 3 ya. 3 tambah 3, 6. 6 bagi 2, 3 ya. Nah, bagaimana kalau n-nya 2? Nah, n-nya 2 cari yang hasilnya 9. 2. N2 kuadrat 4. 4 kali 3, 12. 12 ditambah 3 kali 2, 6. 12 tambah 6, 18. 18 bagi 2, 9. Betul ya. Nah, bagaimana kalau n-nya 3? Nah, cari yang hasilnya 18. Kalian ganti n-nya dengan 3 yang jumlahnya 18. Itu cara cepatnya ya. Kalau ini cara manual ya, cara biasa ya, standar ya, untuk menentukan rumus suku ke n ya. Oke, silakan dipahami dahulu ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Harga 2 buah kaos dan 3 kemeja adalah 650.000. Oke ya, ini SPLDP ya, sistem persamaan linear 2 variabel ya. Bagaimana kalau kita misalkan dulu ya? Misalkan apa? Kita misalkan dulu ya. Misalkan kaos itu X aja ya. Kita misalkan kaos itu kita misalkan dengan X, kemudian apa? Kemeja ya. Kemeja kita misalkan dengan Y gitu ya. Nah, maka kalau ada hal seperti kita misalkan ya, kita simbolkan dengan variabel ya. 2 buah kaos ditambah 3 kemeja ya. Penghasilnya 650.000. Bisa kita tulis seperti ini ya. Berarti 2X ditambah dengan 3Y sama dengan berapa? Sama dengan 650.000 ya. Oke. Biar teratur, tulis di sini ya, pindahkan ya, biar gampang ya. Biar muat juga sih ya. Ini kita bagi 2 deh. Kita bagi 2 dulu deh, biar muat ya. Nah, biar terapi juga ya. Oke, berarti apa tadi? Tadi persamaan ini ya, 2X berarti ya. 2X ya. Di sini ya, 2X, 2 kaos ditambah kemudian 3 kemeja, 3Y ya. Kita misalkan dengan Y kemejanya ternyata katanya jumlahnya 650.000 harga totalnya ya. Harga total 2X tambah 3Y ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah berapa? 3 buah kaos dan 4 kemeja, harganya 900.000. Oke, berarti 3X ya. 3X ditambah 4Y. Ini seringkali soal cerita tentang ini ya, tentang beli-beli gini ya. Ada ya di sini ya. Katanya harganya 900.000. Nah, kalau kita eliminasi tidak bisa ya, karena koefisien dari X itu 2. Ini 3 beda ya. Ini 3, ini 4. Koefisien dari Y beda ya. Maka supaya kita bisa eliminasi, kita samakan ya. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan dikali ya. Dikali dengan kebalikannya. Ini berapa? Yang atas berarti ini 2-nya di atas. 3-nya di bawah. Berarti 3-nya kita taruh di atas. Kali 3, ini kali 2 ya. Ngilang aja ya biar gampang ya. Oke, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah menjadi apa? Kita kali ya, berarti 2X kali 3 ya, 6X ya. Berarti 6X ditambah dengan 3 kali 3, 9Y. Oke, 9Y, kemudian sama dengan berapa? 650 kali 3, tadi sudah ketemu? 1.950.000 ya. Oke. Sudah ngitung, kemudian ini kali 2, 2 kali 3X, nah 6X, nah udah sama nih ya. Kemudian 2 kali 4 berarti 8Y, kemudian 2 kali 900, 1.800.000. Nah, bisa kita hilangkan ya. Kita eliminasi ya. Nah, bisa kita hilangkan nih. Berarti berapa jadinya? Kita hilangkan ya. Habis ya berarti ya. Berarti 6X dikurangi 6X habis, kemudian 9Y dikurangi 8Y. Tinggal Y ya. Nah, sudah ketemu nih harga apa? Kemejanya. Kemeja berapa nih jadi? Berapa jadi 150.000 ya? 150.000. Oke.
Kemejanya sudah dapat nih, harga kemejanya sudah dapat ya. Harga kemejanya adalah 150.000. Oke, kita cari harga kaosnya ya. Bagaimana kalau kita gunakan ini aja ya? Oke, kita gunakan yang bawah D ya, sekali-kali ya. Jangan atas terus ya, kayaknya lebih mudah nih. Oke, kita gunakan yang ini ya. Berarti kita gunakan ini, kita mencari X-nya ya, kaosnya. 3X ditambah 4Y. Y-nya kita substitusi ya. Y-nya kita ganti dengan 150.000 karena sudah ketemu nih harga kemejanya. Sama dengan 900.000. Berarti 3X berapa? 4 kali 15, 600 ya jadinya. 600.000 sama dengan 900.000 ya. Maka 3X sama dengan, kita pindah ruas ya. Yang 600-nya kita pindah ke sini ke ruas kanan. 900.000 berarti dikurang ya. Dikurang 600.000. Jadi berapa jadinya? Masih muat nggak? Pindah ke sini ya. Oke, kita sering pindah-pindah ya. Kita pindah ke sini. Oke. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan berarti 3X sama dengan 900 kurangi 600. 300.000. Berarti harga kaosnya adalah 300.000 dibagi dengan 3 ya. Sama dengan jawaban kalian ya. Harga kaosnya adalah 100.000 ya. 3-nya dari sini ya. 3 kali 3 maka jadi pembagian ya. Oke, berarti harga kaosnya sudah dapat nih. Harga kaosnya yaitu 100.000, harga kemejanya 150.000 ya. Pertanyaan apa pertanyaannya? Pertanyaan berapa harga satu buah kaos dan 2 kemeja? Oke, berarti 1X ditambah 2Y. Berapa katanya ya? Oke, kita ganti aja langsung ya. Berarti langsung kita ganti, harga kaosnya adalah 100.000 ya. 100.000 ditambah 2 kali 150.000 ya. Oh, nggak muat, kurang bagus ya. Kita hapus dulu deh. Kita pindah ke sini ya, biar muat. Oke, berarti berapa? Kaosnya 1X ya. Berarti 1 kali 100.000 ya. Berarti 100.000 ditambah dengan 2 dikali 150.000 ya. Oke, berarti 100.000 ditambah dengan 300.000 ya. Ketemu nih ya. Oke, jadi berapa sama dengan? Sama dengan berarti harga pertanyaan adalah 400.000 ya. 100 sama 300 ya. Jadi adalah 400.000. Kalau belanjanya dia beli 1 buah kaos dan 2 kemeja. Yang mana? Yang ini ya. Yang C ya. Oke, mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan seperti ini ya. Di kisi-kisi jelas ya. Oke, mudah-mudahan kalian lancar mengerjakan di ujian sekolah nanti ya. Oke, demikian pembahasan atau latihan ya. Prediksi ujian sekolah matematika tingkat SMP. Mudah-mudahan kalian sukses ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe ya. Oke, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.